Nah, kita ini bangsa yang sepertinya memang tidak seperti punya mimpi. Sehingga pemimpinnya tidak bermimpi, apalagi rakyatnya. Pemimpinnya tidak punya orientasi, apalagi rakyatnya. Pemimpinnya tidak mengerti apa yang harus di-achieve, apalagi rakyatnya, karena pemimpin tidak sanggup menyampaikan kepada rakyat, inilah mimpi-mimpi kita, ini yang harus kita kejar. Krisis ini harus mengantarkan kita pada semangat juang yang lebih tinggi untuk tidak saja secara pribadi kita tidak menjadi korban krisis, tapi juga bangsa kita tidak boleh menjadi korban krisis dan atau bahkan terpukul oleh krisis yang seperti lorong gelap yang kita tidak tahu ujungnya. Apabila kita tahu atau apabila kita mau lorong gelap itu ada cahaya di ujungnya, maka di antara kewajiban kita adalah membangun mimpi kita hari-hari, berencana hari-hari, dan mengejar mimpi kita hari-hari. Nah, itulah sebabnya paling penting untuk menyadari itu, bahwa sebaiknya hidup kita ini tidak berubah oleh posisi. Orientasi kita tidak berubah oleh perubahan tempat. Banyak orang yang merasa hanya bisa bekerja pada negara. Lebih-lebih karena motifnya negara itu memang sering tidak melayani rakyat, tapi malah melayani pejabat. Sehingga seolah-olah bekerja di sektor negara itu paling nikmat. Karena di situ seorang pejabat seperti dilayani terus-menerus. Apalagi oleh adanya birokrasi yang orientasinya bukan melayani rakyat, tapi melayani pejabat. Sehingga kemudian pejabatnya tambah nyaman, tapi rakyatnya tambah susah. Teman-teman sekalian, dalam krisis ini penting kita punya mimpi. Kita nggak usah bicara mimpi sebagai pejabat dulu atau mimpi besar negara. Kita bicara mimpi pribadi saja dulu. Penting bagi setiap orang punya mimpi. Ya begitulah. Sebaiknya kita tidak tidur malam sebelum punya rencana besok paginya. Sebaiknya kita sebelum tidur malam menulis apa yang saya akan lakukan besok. Dan apa rencana saya besok yang akan saya kerjakan. Jangan biarkan diri kita tidur sebelum kita tahu besok apa yang akan saya kerjakan. Mimpi apa yang saya akan kejar. Bahkan itu harusnya kita tulis. Kalau kita belum biasa, kita tulis di selembar kertas, dan selembar kertas itu kita bawa tidur. Supaya apa? Supaya kita ingat, saya punya mimpi yang akan saya kejar, saya punya cita-cita yang saya ingin capai. Sehingga ketika besok pagi kita tahu kita mesti ngapain. Saya teringat dulu waktu saya kuliah, karena terobsesi dengan time management sedemikian rupa sehingga saya betul-betul menulis waktu 24 jam itu, dan saya pecah per 10 menit dari waktu saya itu. Jadi 1 jam itu ada 60 menit, dan 60 menit itu saya betul-betul pecah. 10 menit ngapain, 10 menit ngapain. Bahkan ada yang saya pecah betul sampai 5 menit. Karena saya terobsesi dengan pemanfaatan waktu. Memang saya pernah terlalu kaku memanfaatkan waktu, tapi itu mengantarkan saya untuk membiasakan diri bahwa waktu kita itu sangat berharga, dan setiap waktu yang kita miliki itu, selain dalam keyakinan kita ada pertanggungjawabannya kelak di kemudian hari. Saya bicara ini kepada pribadi, siapa saja pribadi itu, tidak boleh galau. Dalam situasi apapun kita harus punya rencana, kita harus punya mimpi. Kita harus bisa merumuskan apa yang saya akan lakukan.
Nah, itu mesti kita rancang supaya kita itu juga punya time frame. Sekali lagi, sebelum kita tidur, kita mesti punya rencana. Besok mesti ngapain? Apa saja yang saya lakukan? A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, menuju orang punya rencana, itulah sebenarnya itu keahlian-keahlian yang harus kita miliki. Sebab salah satunya yang menyebabkan kita kemudian mengerti cara membuat rencana adalah kita harus mengerti diri kita sendiri dulu. Kita ini siapa, mau kemana, lalu apa yang saya mesti kerjakan. Pengetahuan harus banyak. Lanskap dari situasi kita itu harus kita mengerti secara baik, sehingga kita bisa menuliskan rencana kita. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, sampai pada umur yang kita rencanakan. Itu satu perencanaan. Perencanaan itu membuat kita itu terarah. Nah, lalu kemudian dalam pelaksanaan, ini juga yang sering menjadi kritik kita semua di sini. Di kita itu sering menganggap sibuk itu adalah sukses. Padahal sukses itu adalah ada unsur saintifiknya. Sukses itu harus direncanakan, ya. Seperti kata orang barat itu, dia bilang, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal merencanakan, kamu merencanakan kegagalan. Karena itu tadi ilmu merencanakan, lalu kemudian schedule kita, ya. Sebab sekali lagi sibuk itu berbeda, sukses itu bukan sibuk. Di tempat kita ini banyak orang yang sibuk setiap hari, menganggap bahwa kesibukan itulah sukses. Saya sering bilang dulu di kampung-kampung tuh, kalau ada orang pegang tas, wira-wiri sana kemari, seolah-olah itu sukses. Orang kita itu kalau sudah punya kartu nama, dikasih meja, duduk begitu, sudah kayak segala-galanya. Padahal bukan itu. Sukses dan sibuk itu dua hal yang berbeda. Orang sukses itu tidak harus sibuk. Ya. Orang sukses itu adalah orang yang mengerti bagaimana mengalokasikan waktu dan tindakannya secara tepat dan akurat. Dan itu lagi-lagi ada pada metode perencanaan. Introspeksi sebelum tidur. Muhasabah. Jadi 3 hal ini aja. Rencanakan malam apa yang kita mau lakukan besok. Kerjakan itu dalam alokasi waktu dan tindakan yang baik. Malam harinya lagi adalah evaluasi apa yang kita kerjakan. Begitu terusnya. Nah, teman-teman sekalian, inilah hari-hari kita yang disebut dengan mengejar mimpi itu. Ya. Ini hari-hari kita yang namanya mengejar mimpi itu. Dan ini sifatnya pribadi. Nanti juga ada, saya belajar juga ilmunya tentang bagaimana organisasi negara mengejar mimpinya. Bagaimana negara punya mimpi. Ya, orang Amerika punya yang namanya The American Dream. Mereka sebagai bangsa itu punya mimpi, sehingga sebagai kolektif mereka tahu ketika bangun pagi itu kita mengerti mesti ngapain sebagai bangsa. Nah, kita ini bangsa yang sepertinya memang tidak seperti punya mimpi, sehingga pemimpinnya tidak bermimpi, apalagi rakyatnya. Pemimpinnya tidak punya orientasi, apalagi rakyatnya. Pemimpinnya tidak mengerti apa yang harus di-achieve, apalagi rakyatnya, karena pemimpin tidak sanggup menyampaikan kepada rakyat. Inilah mimpi-mimpi kita, ini yang harus kita kejar. Jangan lupa punya rencana dan kejarlah mimpi-mimpimu sejauh-jauhnya, sebesar-besarnya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Manusia itu sama saja, ya. Kecemasan itu adalah penyakit kita hari-hari. Rasa takut itu adalah penyakit kita hari-hari, dan itulah yang kita lawan dari pagi. Kita diajarkan untuk berdoa, untuk menghadapi rasa takut, rasa lemah, rasa cemas, rasa khawatir, sehingga kita betul-betul bisa menjadi orang yang bebas, merdeka menjelang hidup kita dan melaksanakan mimpi-mimpi kita. Terima kasih. Selamat bekerja, selamat mengejar mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.